berkaitan dengan ya permasalahan gaya organisasi ya, memahami gaya organisasi dan dampaknya terhadap sistem informasi. Nah, jadi di sini kita memahami bahwasanya dalam organisasi itu ya, itu ada berbagai sudut pandang ya, atau berbagai perspektif di dalamnya ya. Jadi untuk memahami organisasi, salah satunya yaitu dengan menggunakan ya yang namanya data flow diagram gitu ya. Ya, jadi kita harus paham menggunakan alat yang namanya data flow diagram dan juga entity relationship gitu ya. Tujuannya apa ya? Tujuannya agar dapat memahami organisasi itu secara menyeluruh gitu ya. Nah, di sini ada tiga level interaksi ya dengan organisasi itu. Yang pertama adalah level of management, tingkatan manajemen, kemudian juga desain organisasinya, dan juga kultur organisasinya. Nah, organisasi dalam hal ini merupakan bagian ya, atau juga subsistem yang ada di suatu organisasi. Gitu. Jadi di sini pengaruh dari tingkatan manajemen dalam pengambilan keputusan itu terjadi pada level mana? Yaitu pada level horizontal, ya, pada sistem organisasi. Yaitu mulai dari operasinya, kemudian di level operasi, di level menengah, dan juga di level strategik. Jadi di situ pengaruh dipengaruhi oleh kultur organisasi ya, dan juga kulturnya. Nah, untuk memahami organisasi itu maka harus dilakukan konseptualisasi gitu ya. Karena apa? Organisasi itu suatu sistem yang besar gitu ya. Maka harus dikonseptualisasi ya, dikonseptualisasi agar dapat menentukan tujuan awal dan juga secara menyeluruh dari suatu tujuannya gitu ya. Nah, jika kita lihat di sini ya, untuk memahami tujuan gitu ya, maka harus dilihat yang mana dikatakan input, mana dikatakan output, dan mana dikatakan tujuan ya. Di mana organisasi itu ada komunitasnya, artinya ada boundary-nya. Boundary-nya meliputi pertama adalah adanya komunitas ya, secara fisik misalnya lokasi, kemudian juga profil demografi ya, kemudian juga aspek ekonomi dan juga aspek politis. Nah, tipe organisasi itu ada yang terbuka, ada yang tertutup gitu ya. Jadi yang terbuka di sini ya bebas dia menerima informasi apa saja ya. Sedangkan organisasi yang tertutup ada batasannya. Dan memahami organisasi tidak hanya secara fisik gitu ya, tapi juga bisa secara virtual yang disebut dengan virtual organisasi dan juga virtual team. Jadi virtual organisasi di sini merupakan bagian dari organisasi yang berbeda secara fisik. Artinya melalui jaringan komputer, ya, network komputer untuk berkomunikasi dengan itu. Ada manfaatnya tentu saja ya organisasi virtual ya, di mana ya mudah gitu ya untuk dalam hal ini menghemat biaya, terutama dalam hal misalnya ya organisasi yang dalam hal ini menggunakan ya secara virtual yang kita lihat sekarang ini marak digunakan orang ya, misalnya dengan menggunakan Zoom gitu ya. Jadi dengan Zoom itu merupakan interaksi yang dikatakan dengan virtual organisasi. Dan perspektif sistem di sini kita memahami dulu apa ya, kita memahami dulu apa itu peranan dari analis ya. Nah, jadi yang harus memahami organisasi itu siapa sih orangnya? Ya, jawabnya adalah analis sistem gitu ya. Jadi analis sistem itu penting dia untuk melihat ya subsistem yang ada dan juga hubungan antara subsistem satu dengan subsistem lainnya. Nah, permasalahan terjadi ketika para manajer dari departemen tersebut sama-sama menganggap dirinya penting. Jadi ada problem yang besar yang terjadi, maka manajer tersebut akan timbul atau juga maju ke depan, gitu ya, untuk sebagai prioritas awal yang sebagai prioritas awal yang menghadapi dari problem tersebut. Nah, jadi dalam hal ini perspektif sistem itu kita bicara organisasi yang nggak lepas dari namanya subsistem, ya. Jadi ada subsistem
ya subsistem satu dengan subsistem lainnya yang menggerakkan dari suatu organisasi itu. Nah, maka dalam konsep sistem gitu ya, maka subsistem itu disebut dengan ERP gitu ya, Enterprise Resource Planning ya. Jadi Enterprise Resource Planning yang menggambarkan uh, ke, ke, terintegrasinya ya organisasi itu dalam sebuah sistem di mana penggeraknya adalah software gitu ya. Jadi software itu mengalirkan ya informasi di antara berbagai fungsi organisasi yang ada gitu ya. Kemudian juga secara sistem bisa digambarkan ya secara grafis. Gimana caranya kalau kita mau menggambarkan organisasi itu secara grafis? Ya dengan yang namanya diagram konteks bisa kita gunakan, ya kemudian juga entity relationship bisa kita gunakan dan juga case modeling bisa kita gunakan. Nah, jadi diagram konteks di sini dialirkan dalam bentuk yang namanya data flow diagram ya, itu simbolnya ada 4 ya. Yang pertama simbol proses. Nah, jadi kalau dia simbol proses, simbolnya seperti ini. Ya, jadi dalam bentuk rectangle ya. Kalau simbolnya entitas, simbolnya ini square. Ya, entity. Bisa berupa person, group, department, system atau juga yang lainnya. Dan juga dalam bentuk aliran data yang menyajikan informasi yang dialirkan. Nah, jadi contohnya lah ya, sistem pemesanan tiket pesawat. Nah, jadi sistem pemesanan tiket pesawat di sistemnya namanya sistem airline reservation system. Nah, dari airline system reservation system itu terlibatlah 3 entitas. Entitas penumpang, passenger, entitas agent, dan juga entitas pesawatnya. Nah, jadi hubungan antara ke sistemnya bagaimana? Ya, hubungan antara ke sistem terjadi pertukaran data ya. Jadi ada di sini travel request, ya, ticketing information dan juga passenger reservation. Nah, jadi itu yang harus kita ingat ya. Ini adalah simbol proses ya yang bentuknya bulat. Sedangkan ini dia disebut dengan simbol entitas, sedangkan yang merah disebut dengan simbol data flow ya. Nah, jadi model entity relationship di situ polanya bisa berupa one to one, satu ke satu, atau juga one to many, satu ke banyak, atau juga polanya banyak ke banyak. Ya. Nah, jadi di situ entity relationship itu berhubungan lah, satu pegawai berhubungan dengan banyak departemen. Ya, atau juga hubungannya dari satu ke satu, gitu ya, atau juga dari banyak ke banyak. Nah, entitas itu sendiri digolongkan atas 3 ya. Ada namanya entitas fundamental, entitas associate, dan entitas atribut. Nah, ini ya 3 unsur ini dikatakan unsur entitas ya. Nah, syarat dari bentuk dari fundamental entitas, ya, jadi dia bentuknya seperti sini aja. Bisa orang, bisa tempat, bisa benda ya. Atau juga yang dikatakan dengan associate entity, ya dihubungkan dengan beberapa entitas yang tergabung di dalamnya. Sedangkan atribut entitas ya tergambar secara terjadi berulang-ulang. Nah, atribut itu merupakan suatu karakter yang melekat dari sebuah diagram. Nah, jadi misalnya entitas gitu ya, entitas yang misalnya orang gitu ya, maka ada namanya patron name, namanya si patron gitu ya. Nah, dalam membuat diagram entitas di situ ya, maka harus dihubungkan dengan tanda panah. Nah, jadi yang hubungkan antara entitas haruslah tanda panah dan harus ada proses gitu ya. Harus ada proses. Nah, jadi kalau hubungan antara entitas satu dengan entitas lainnya itu disebut dengan IR diagram. Nah, jadi IR diagram itu ya tergambarlah hubungan antara entitas dengan entitas lainnya ya. Nah, bisa juga menggunakan case modeling ya kalau kita mau memahami organisasi bukan hanya konteks diagram ya, bukan hanya data flow diagram, tapi kita juga bisa gunakan case modeling. Ya, case modeling itu gambar apa? Tampilan model logis dalam sebuah sistem. Jadi ada acture-nya, ada menggunakan simbolnya, ada menggunakan garisnya. Jadi 3 unsur dalam penggunaan case diagram ya, ada acture, ada simbol, ada connecting lines, garis. Nah, acture-nya di sini
Ya bisa dua, ya bisa primary actor dan juga bisa supporting actor. Ya primary actor ya dia mensuplai data dan juga menerima informasi ya. Sedangkan supporting actor di sini di mana orang ya yang bertugas menganalisa, memprogram dan juga dan sebagainya. Nah, itu ya. Nah, jadi sedangkan use case relation itu yang sifatnya behavior ya. Behavior itu hubungan komunikasi dan juga termasuk dalamnya adalah pada situasi tertentu yang mengendalikan situasi ya. Nah, ini dia ya. Nah, jadi bicara kalau kita mau memahami organisasi ya itu tadi ya, bisa menggunakan IR diagram, ya bisa menggunakan konteks diagram, ya bisa menggunakan data flow diagram dan juga bisa menggunakan case diagram gitu ya. Ya, jadi dalam menggunakan case skenario di situ ya ada 3 area gitu ya, mengidentifikasi dan juga menginisiator dan juga kondisi, asumsi dan juga pertanyaannya gitu ya. Nah, itu ya. Nah, jadi memang untuk memahami organisasi itu butuh alat gitu ya. Sehingga ini tugasnya siapa? Tugasnya analis sistem gitu ya. Jadi analis sistem itu bisa menyusun gitu ya, menyusun atau juga bisa mengetahui ya permasalahan organisasi dengan bantuan alat-alat tadi gitu ya. Nah, itulah yang bisa kita simpulkan ya dari topik ini gitu ya. Baik, ada yang mau bertanya silakan. Ada? Ada? Nah, itu ya topik yang kedua ini bisa kita simpulkan untuk memahami organisasi ya, stylenya organisasi dilakukan dengan langkah apa? Yang pertama dengan alat gitu ya, yang namanya entitas diagram 1, ya. Yang kedua dengan konteks diagram 2, yang ketiga dengan data flow diagram, ya. Dan yang keempat menggunakan ya case diagram. Nah, itu ya. Itu yang bisa kita simpulkan ya. Artinya analis akuntan ya sebagai analis ya untuk memahami organisasi itu ya harus bisa ya menggunakan data flow diagram. Oke ya. Saya minta PR ya di rumah. PR di rumah coba buat contoh ya data flow diagram. Ya data flow diagram pada sistem pelaporan keuangan. Ya, di FD ya. Data flow diagram sistem pelaporan keuangan ya, contoh di rumah. Mau tulis tangan, mau ketik, boleh aja gitu ya. Nanti postingnya di Google Classroom ya. Baik, ada yang mau lagi berdiskusi silakan. Oke, kalau tidak ada, saya kira itu saja ya perkuliahan kita sore kali ini. Nah, jadi nanti rekamannya ada saya share ya. Baiklah, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.